Hidup kami tidak, karena banyak tantangan. Saya minum, juga narkoba. Kehidupan malam saya tuh di tempat karaoke. Saya masuk ke penjara karena melakukan penganiayaan. Saya jauh dari Tuhan. Nama saya Reynold Murmana. Saya mempunyai 1 istri dan 4 orang anak. Dan kami tinggal di Sanggeng, Manokwari. Saya menikah sama istri saya tahun 2004. Kami mendapatkan seorang anak tahun 2005. Setelah itu hidup saya tidak pernah di rumah. Kalau saya bertemu dengan perempuan, ladies, itu di tempat karaoke. Saya hidup selama hampir kurang lebih 10 tahun tinggal istri hanya. Berjalannya waktu, saya mengalami domestic violence, dan itu waktu yang panjang saat saya tidak melihat sepertinya tidak ada jalan, itu tidak ada ujung. Perceraian itu bukan jalan keluar. Karena satu hal lagi, kesetiaan Tuhan buat saya sudah sangat terbukti. Yang penting saya fokus ke Tuhan Yesus saja. Suatu saat saya berkelahi sama Bapak Kapolres dan mau tembak dia. Akhirnya saya dikejar. Juga dari tentara dan polisi. Saya bingung di tengah hutan. Saya bilang, Tuhan izinkan saya pulang ke rumah. Kalau nanti saya pulang ke rumah bertemu dengan istri dan anak-anak saya akan benar-benar ikut Tuhan. Di situ saya benar-benar bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan. Pada malamnya saya pulang pakai mobil ke rumah dan bertemu dengan istri saya lagi berdoa. Saya ketuk pintu dan masuk, dan dia bersyukur karena Tuhan sudah bawa pulang saya. Tantangan yang saya hadapi, walaupun sudah bertemu Tuhan Yesus, tapi tantangan itu masih banyak. Dan satu hari saya pergi menolong seseorang yang dipukul sama suaminya. Dan waktu itu saya dikata-katain sama suaminya, dan kami bertengkar. Dan akhirnya saya emosi, saya pukul, dan saya dilaporkan ke polisi. Dan saya masuk penjara, itu kurang lebih ada 3 bulan saya tinggal di tahanan. Waktu saya di penjara, saya menyelesaikan pembacaan Alkitab saya, dan di situ saya diubahkan Tuhan. Dan ketika saya sudah bebas, kemudian ada nasihat dari jemaat kami yang orang-orang tua bilang, kamu ingat buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang paling intinya penguasaan diri. Ya, jadi saya sekarang sangat merasakan perubahan dalam hidup saya. Saya mulai berdiri untuk menolong orang lain dengan firman yang sudah Tuhan taruh di hati saya. Dan saya minta izin sama polisi untuk saya boleh masuk ke penjara untuk menginjili di situ. Dan saya diberikan izin. Orang yang jahat seperti saya kembali untuk mereka karena saya percaya bahwa mereka juga butuh. Setelah itu saya berjalan terus setiap hari Minggu pergi melayani, dan saya minta bantuan karena di sana teman-teman butuh Alkitab, dan saya tidak punya uang yang lebih untuk mendapatkan Alkitab karena mahal, sehingga saya harus fotokopi ayat-ayat Alkitab. Suatu waktu saya bisa bertemu Pastor Randa, dan dia bilang ada Alkitab yang gratis ada, dan itu lewat penginjilan Filipus. Saya masuk di grup mereka, dan saya boleh bawa buku ke penjara dan juga membawa Alkitab dan bagi di penjara. Dan setelah berdoa kami baca Alkitab dan kami belajar sama-sama firman Tuhan. Setelah itu kami menyanyi lagu puji-pujian, dan saya berdoa untuk ibadah kita selesai. Istri saya, anak-anak saya
setiap hari, setiap malam kami semua berdoa untuk orang-orang yang di penjara supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi lewat pembacaan Alkitab yang mereka lakukan di penjara. Saya sangat temperamental sekali, saya sangat emosional, dan saya sangat brutal pada saat saya berada di jalanan. Tetapi semenjak saya masuk ke dalam rumah tahanan ini, Tuhan merubah hidup saya. Program ini membantu saya dan bertumbuh untuk mengenal Tuhan Yesus di dalam penjara ini. Masih banyak kebutuhan Alkitab, jadi tolong bantu kami. Dan terima kasih untuk support Alkitab selama ini. Terima kasih.